zikir iku ana warna loro. Siji zikrul lisan, loro zikrul qalbi, zikire hati. Seseorang ketika dheweke zikir kelawan lisan, itu jangan dijadikan satu tujuan, tapi itu diartikan sebagai awalan proses. Nalika lisannya sudah refleks akan zikir, berharap refleksnya lisan itu membantu pada akhirnya makna zikir sampai tekan manjing hati alias zikir qalbi. Jadi istilah zikir lisan itu awalnya hanya sebagai wasilah, hanya sebagai asbab, hanya sebagai perantara. Sebagaimana kita mengucapkan niat dalam sholat kita sebelum takbiratul ihram. Sebagaimana kita mengucapkan usolli fardhul maghribi, sebagaimana kita mengucapkan usolli fardhul isya'i, tujuannya adalah ta'yinan lil qalbi, nulungi hati agar hati pun ada getaran yang sama sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Jadi maknanya apa? Apa zikrul lisan ini baru setar awal, bukan tujuan. Walaupun pisan nih, bukan berarti saya menafikan yang namanya zikrul lisan. Ya. Kalau kita pakai standar kadar minimal, semoga alhamdulillah, semoga karena ada istiqomah, karena ada mudawamah yang namanya zikrul lisan, pada akhirnya hati seseorang ikut tergetar dengan makna zikir lisannya selama ini. Alhamdulillah. Mengkok habis dari kebiasaan cangkem mengingkem gak langsung. Hatinya orang itu selalu zikir. Banyak orang yang lisannya diam tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu buktinya adalah ketika seseorang dihadapkan dengan satu misalnya masalah, maka dia secara spontan, secara otomatis dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para hadirin jamaah jamiah yang kula hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat saliki kula kalipan yang masih tetap dipun paringi sehat walafiat. InsyaAllah sehat zahir batin ya daya, semoga sehingga barokah kesehatan kalau pula saged menjalankan aktivitas pula kali panjenengan sebagaimana biasa, termasuk tanggal Jumat puniki pula sarang-sarang kempal dengan niat sarang-sarang silaturahmi, dengan niat pula sarang-sarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat sarang-sarang pula ya sedikit taklim nurut perintah Kanjeng Nabi dalam masalah thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan niat pula semoga bagus esa singgiane masing-masing begitu ngerti, semoga ditampi tercatat sebagai amal soleh oleh panjenengan, sehingga berdasarkan barokah saking kesolehan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kangge kula sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang apa-apa dawuh atau makalah dawuh pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam kitab Taurat.
yaitu salah satu kitab yang wajib kita imani bahwasanya kitab tersebut memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan sebagai wahyu terhadap sosok Nabi Musa alaihi salam. Salah satu yang termaktub dalam kitab Taurat pada pertemuan kita hari ini yakni menjelaskan keterangan yang selanjutnya nomor yang ke-15. Wal khamisah asyara utawi kang nomor 15 iku man aroda ayyakuna hisabuhu yasiron falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwani. Man utawi sing sapa wonge iku aroda ngarepaken sapa man ayyakuna ing ta'ana sapa man of an ayyakuna ing ta'ana apa hisabuhu hisabin man anaiku yasiron enteng gampang cepet falyakun mangka becik anaha sapa man anaiku nasihan wong kang ngupai nasihat nasihati linafsihi maring awak dheweke man wa ikhwanihi lan piro-piro bature atau sedulure man. Jadi salah satu yang termaktub dalam kitab Taurat adalah barang siapa yang menginginkan suatu saat dirinya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan proses hisabnya itu cepat, enteng, ya, tidak berkepanjangan, tidak tersiksa oleh proses hisab seseorang, maka wong sing pengen enteng hisabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jare kitab Taurat yaiku falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi. Dia wong sing selalu menasehati diri sendiri dan juga teman saudara alias orang lain. Kuba perlu perintah kumoten. Jadi pangapura. Makna dari keterangan ini adalah kulaki beli kena apatis, beli kena masa bodoh. Nasihati berawal dari diri kita sendiri, terus dalam rangka berbagi kebaikan sebagai bentuk pengamalan watawasobil haqqi watawasobil sobri, kita pun harus bisa menjadi orang yang selalu menasehati kebaikan terhadap sesama. Kau nak perintah baru kayak apa? Wong apa selalu memberi nasihat berhadap kebaikan terhadap semua, nggak pandang bulu, beli berpikir asal reang dewek bayasin selamat. Dalam hati seseorang yang selalu berbagi nasihat berharap kebaikan, ikhlas karena Allah, maka wong sing saged mengkotenku mengkoku dilalah kersane Gusti Allah ning akhirate fi yaumil hisab enteng hisab. Alhamdulillah. Sebab kesungguh, sebab selalu menasihati diri sendiri berawal dari nasihat untuk dirinya sendiri, dia berusaha melakukan kebaikan dan juga tidak masa bodoh dengan apa yang di sekelilingnya. Orang masa bodoh ketika anak bature melakukan perkara yang salah diingatkan, ya, berharap keselamatan untuk semua. Yaku pahalanya luar biasa sehingga barokai kula kali panjenengan lamun saged mengkontenku hisabeku enteng sedelat alhamdulillah. Berharap boten kula kali panjenengan. Namun kula kali panjenengan berharap tentang itu semua, Pak. Yasiron fi hisabina.
enteng nalika pula kami dihisab di hadapan Allah. Yuk bareng-bareng aja bosan-bosan menebar kebagusan. Ruya, dia pun riwayatkan an Utsman bin Affan annahu qol. Bahkan wonten satu riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan, salah satu khulafaur rasyidin, salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang terdekat, yakni sahabat Utsman bin Affan. Beliau tahu annahu qol, malam yazdad yauman biyaum, man utawi sing sapa iku lam yazdad ora tambah yauman ing dalam sijine dina biyaumin kelawan dina wenehe. Apa sing ora tambah khairon ing kebagusane. Fadzalika mangka utawi iku man iku rajulun wong lanang tajahaza kang cawis-cawis kang siap-siap sapa man ilan nari maring neraka ala basirotin ing atase peninggal, tegese ing atase dalam kesadaran. Rawahul Askari. Kita maksud dari apa yang termaktub dalam kitab Taurat di atas, bagaimana pula agar pula selalu menasihati diri sendiri dan juga menasihati orang lain. Sebab kenapa? Sesuai apa yang didhawuhaken dumateng sahabat Utsman bin Affan, sapa wonge sing ora tambah hari demi hari, ora tambah nilai-nilai kebagusan itu. Apakah yang bersifat amal, yang bersifat jasmani, atau amal yang bersifat makoli, yang bersifat ucapan, berbagi nasihat, ora tambah, bahkan berkurang misalnya kan. Maka dari sahabat bin Affan, pada baik wong kuweku siap-siap mandi neraka dalam kesadaran penuh. Jadi maknanya maukah? Jadi maknanya fadzalika rajulun tajahaza ilan nari ala basirotin, berarti wong sing tidak berupaya ya tambah amale setiap waktu, setiap hari, waktu yang dia lewati, bahkan amale selalu berkurang, maka wong itu pada dalam kesadaran penuh dheweke siap janjina ning siksane Gusti Allah. Naudzubillah ini minta. Artinya, ya semoga kula kali panjenengan hari demi hari ya Pak, tambah amale apa maning dibarengi karo proses belajar, proses ngaji. Alhamdulillah. Tidak niki kita pas banget kalian satu dayupun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Sapa wonge yang hari ini itu lebih bagus, dina kene lebih bagus tenimbang wingine, maka fahuwa rabihun, maka wong iku wong sing beruntung. Wong sing untung banget wong sing setiap hari tambah amale. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi, sapa wonge sing harinya hari itu pada karo wingine, berarti sejajar wingi yang mengkonon hari ini mengkonon. Maka jari Kanjeng Nabi fahuwa maghbunun, masih kategori rugi. Sebab tidak ada nilai tambah, masih rugi maksudnya. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari itu dia justru malah lebih jelek daripada hari kemarin, bukan hanya sebatas rugi, bahkan dikatakan orang yang celaka. Wong sing cilaka. Jadi pas bener
kalian dawe sahabat Utsman bin Affan kah? Ya mungkin mengartikan dawe Kanjeng Nabi meniko sapa wonge sing orang nambah amale setiap hari iki dari sahabat bin Affan pada baik dheweke dalam kesadaran menuju nerakane Gusti Allah. Sebab rugi sih mau lebih parah manila mengkula kali panjenengan berkurang amale, bahkan termasuk kategori wong sing cilaka sesuai kalian dawuh pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sinkron apa sing wonten teng kitab Taurat dengan apa yang didawuhkan oleh sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya nyambung sami, arahnya sama. Waruya landen riwayataken annahu sallallahu alaihi wasallam setunggune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul pernah dawuh, idza wajada ahadukum, idza wajada tatkalane nemu sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh nemu li akhihi maring bature ahad, nemu nushan ing pitutur, nushan ing nasihat fi nafsihi ing dalam awak dheweke ahad, falyadhkur mangka becik ngelingna mangka becik nutura sapa ahad ing falyadhkurhu mangka becik ngelingna sapa ahad ing lahu karena mau nus. Jadi misalnya ke pangapura kula makhluk sosial, bisa jadi kula dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seseorang, ternyata di hadapan kula dikasih pemandangan bature kula melakukan sesuatu yang tidak semestinya ia lakukan, melakukan suatu perbuatan dosa umpamanya. Terus kula ngerti apa yang dilakukan oleh teman kita adalah satu dosa. Perintah Kanjeng Nabi falyadhkurhu, perintah Kanjeng Nabi falyadhkurhu lahu, elingna ngoten, elingna aja menang baik. Sebab lamun kula menang baik kendel mau masa bodoh dengan apa yang teman kita lakukan, saudara kita lakukan, ada baik kula kiri dengan apa yang ia lakukan. Khawatir kula termasuk wong sing rido terhadap satu maksiat, termasuk ridho kalau temannya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan siksanya Gusti Allah. Sebagai bentuk nushin, sebagai bentuk saling nasihat menasehati, mau mah keterangan yang dhuwur apa yang didawuhkan oleh seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kaitane karo nasihat untuk diri sendiri, apa dawuh Kanjeng Nabi wau mah kaitane karo betapa pentingnya kula saling nasihat menasehati, sinkron pak karo dawuh Gusti Allah ning sejrone surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pisan mana belikan nama nomor. Ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang selalu berharap kebaikan, baik untuk dirinya dan juga untuk lingkungannya. Alhamdulillah. Rawahu Ibnu Adi. Wasadis asyara utawi kang kaping 16 iku man aroda ayyakunal malaikatu zahirina lahu falyakun warohan. Man utawi sing sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man ayyakuna ing nyentaana sapa al malaikatu pira-pira malaikat Gusti Allah aniku zahirina pada berkunjung kabeh lahu maring man falyakun mangka becik ana sapa man ana haiku waroan wong kang wirahi, wong kang
wirah. Apa wirah itu? Yaitu menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wirah itu ora wal-wal kedua. Ku perintah, bahkan bukan hanya termaktub dalam kitab suci Al-Quran, juga termaktub dalam kitab yang namanya kitab Taurat yang diturunkan terhadap Nabi Musa alaihi salam. Tentang ketika seseorang berharap selalu dibersamai oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa jadi malaikat itu menjaga seseorang, yang bisa jadi malaikat itu selalu mendoakan orang tersebut, maka gadia wong sing duweni sifat wirah menjaga selalu dari terjerumus hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari perilaku, ucapan, atau dari yang namanya mencari rezeki. Dilalai Pak, dilalai. Malaikatku parah baik. Berarti maknanya apa? Ya insya Allah termasuk wong sing diselamatkan minat dunia ilal akhir. Sebab malaikat rahmat Gusti Allah betah menengin sandinya sampean pada dolah. Selalu kesanding para malaikat Gusti Allah. Udahnya pantes Pak wong pengen. Lamun keemutan sejarah dulu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, masa babu runcing lawan bedil, melawan teknologi, senjata yang bersifat tradisional, manual, kok bisa ngalahna senjata otomatis? Sebab apa? Anak rasanya Gusti Allah. Allah mendatangkan bala bantuannya, bisa jadi rupa malaikat Gusti Allah. Baru salah satu contoh aja. Jadi bukan berarti nggak mungkin. Sebab orang terdahulu luar biasa dalam mengamalkan ilmu agama. Sholat sedawu, sholat puasa, sholat zikir. Kemudian dia selalu dijaga dari hal-hal yang membahayakan. Alhamdulillah. Wis pokoknya wong sing sholat ibadah, insya Allah, sholat puasa, terus menjaga diri dari barang yang haram wirai, insya Allah, sadar atau tidak ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin kelebihan itu tidak diberikan oleh orang lain yang tidak melakukan itu semua. Itu semata-mata karena pertolongannya Gusti Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu dinukum al-wara. Khairu dinikum utawi paling bagus-bagusnya agamane sira kabeh iku al-wara'u, sifat waro. Jadi sifat wirai, menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, apakah bersifat ucapan, apakah bersifat perilaku, termasuk mencari rezeki. Itu sebagai pertanda bahwasannya agamanya seorang itu baik. Puncak baik agamanya seseorang nalika wong mau kawis duweni sifat wirai. Berarti agama bukan hanya sebatas formalitas. Berarti agama bukan hanya sebatas zahirnya saja. Tapi agama itu sudah masuk dalam jiwanya, sehingga dia merasa takut ketika dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari dawuh Kanjeng Nabi, khairu dinikum al-wara. Ciri-ciri wong sing agamane bagus itu ketika dheweke wis mau kan
Ada wirah di dalam sifat-sifat. Ditawari sesuatu, dikaji, dipikirkan sejauh mana dampak yang kemungkinan timbul. Baik dampak yang bersifat duniawi maupun dampak yang bersifat ukhrawi. Walaupun katone duit. Dipikirkan nang wong sing wis duweni sifat wirai, apakah membawa kebaikan dunia wal akhirah atau justru membawa kejelekan dunia wal akhirah, ataukah walaupun katone dunyane bagus tapi akhiratnya cilaka. Hati-hati kata wirai. Mulane kadar keimanan seorang, kadar sejauh mana agamanya seorang itu bisa dilihat, bisa ditandai sejauh mana seorang mempunyai sifat kehati-hatian atau wirah. Tidaknya banyak. Wasabi asyara utawi kang kaping 17 iku man aroda ayyaskuna fi hubuhatil jannah. Sapa wonge sing ngarepaken dheweke di manggonaken nang Gusti Allah ing dalam tengah-tengah surga. Ai wasatiha, tegese tengah-tengah surga. Jadi maknanya sapa wonge sing pengen di tempat nang Gusti Allah, tempat akhirnya ki manjing surgane Gusti Allah. Bahkan ning tengah kota pisan. Fal yakun mangka becik anaha sapa man aniku zakiron wong kang selalu zikir, wong kang selalu eling lillahi maring Gusti Allah billaili ing dalam waktu bengi wan nahari lan ing dalam waktu awan. Akeh elingen Gusti Allah. Kapa wong akeh elingen Gusti Allah, jare dawuhe kitab Taurat, wong iku bakal dianjungan ning surga ning Gusti Allah, bukan bahkan orang ning empere mana, ning pusat kotane. Alhamdulillah, awan bengi eling kelingan nyebut asmane Gusti Allah. Zikir selalu. Yuk bareng-bareng dibahas tentang zikir, sifat zikir. Qala sampun dawuh sapa Al-Qusyairi, Imam Qusyairi, la yasilu abdun ilallahi ta'ala illa bidawami dzikri. La yasilu ora bakal tumeka sapa abdun, perorangan, awak-awakan, seseorang ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala illa bidawami dzikri, kecuali kelawan ngelanggengaken zikir. Seseorang dalam rangka suluknya, dalam rangka perjalanan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beli mungkin mentong lamun tanpa ngelanggengaken zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Akeh lalene lupa selalu kepada Allah, itu beli bakal mentok suluknya seseorang, bingung. Artinya apa? Ketika seseorang nalika dheweke lagi pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keinginannya itu benar-benar nyampe, caranya priwe? Sing akeh zikir ning Gusti Allah. Zikir dalam bentuk apa? Wa dzikru utawi kang aran zikir kita dibahas. Awas, semoga pembahasan kieu ki kula ki ora akeh hitungan tasbih bae. Ya. Zikir pun kadang-kadang ada gedek. Hampir benar-benar kula niki zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai lisan madzikir, hati lupa. Yuk belajar bareng.
Wa dzikru utawi karan zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala iku ala durbaini ing atase rong bagian. Siji dzikrul lisani, zikire lisan. Allah, 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 Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, ucap lisannya. Kalau kita memakai kadar minimal, standar minimal, ya semono wis alhamdulillah. Walaupun awalnya mungkin seseorang karena proses dia belajar, lisannya mawon enggak Allah, Allah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah. Kuwi kok mesti bilang alhamdulillah. Tapi apakah cukup mengkoten mawon? Lisan berzikir sedangkan hatinya lupa. Yuk proses belajar ini ditiburi. Biar pada akhirnya bukan hanya sebatas lisan yang zikir. Jadi pisan maning zikrul lisani siji zikir lisan wa zikrul qalbi lan zikire ati. Si nomor loro zikire ati. Fa zikrul lisani mangka utawi zikire lisan. Ya. Bihi kelawan dzikrul lisan yasilu tumeka sopo al abdu qaula ilastidamati dzikril qalbi maring langgenge zikire ati wa ta'firu lan nglabeti tegese ana bekase li dzikril qalbi maring zikire ati maring elinge ati. Jadi pisanan zikir iku ana warna loro. Siji zikrul lisan, loro zikrul qalbi, zikire hati. Seseorang ketika dheweke zikir kelawan lisan itu jangan dijadikan satu tujuan, tapi itu diartikan sebagai awalan proses nalika lisannya sudah refleks akan zikir, berharap refleksnya lisan itu membantu pada akhirnya makna zikire sampai tekan manjing hati alias zikir qalbi. Jadi istilah zikir lisan itu awalnya hanya sebagai wasilah, hanya sebagai asbab, hanya sebagai perantara. Sebagaimana kita mengucapkan niat dalam sholat kita sebelum takbiratul ihram. Sebagaimana kita mengucapkan usolli fardhul maghribi. Sebagaimana kita mengucapkan usolli fardhul isya'i. Tujuannya adalah ta'yinan lil qalbi, nulungi hati agar hati pun ada getaran yang sama sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Jadi maknanya apa? Apa zikrul lisan ini baru setar awal, bukan tujuan. Walaupun pisan maning, bukan berarti saya menafikan yang namanya zikrul lisan. Ya. Kalau kita pakai standar kadar minimal, semoga alhamdulillah, semoga karena ada istiqomah, karena ada mudawamah yang namanya dzikrul lisan, pada akhirnya hati seseorang ikut tergetar dengan makna zikir lisannya selama ini. Alhamdulillah. Mengkok habis dari kebiasaan, cangkem mingkem gak langsung. Hatinya orang itu selalu zikir. Banyak orang yang lisannya diam, tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu buktinya adalah ketika seseorang dihadapkan dengan satu misalnya masalah, maka dia secara spontan, secara otomatis dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
gampangane wong sing selalu zikir maknane mengke gampangane lagi lunga nemu duit ya kelingan akan kewajibannya wong sing lagi nemuaken duit tentang lukot. Jadi tidak langsung mengartikan rezeki kita, tidak langsung mengartikan rezeki anak soleh, tapi berpikir ada kewajiban. Walaupun pisan maning lisannya mangingkem, tapi artinya selalu ada kontak kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dheweke dihadapkan terhadap satu perkara. Piye carane dheweke selamat menurut Allah Subhanahu wa taala. Terus keseharian selalu begitu. Dindangi sesuatu dicocok karo hukum agamanya. Walaupun misalnya kan tahu sama tahu. Dia yakin Allah tahu. Walaupun lisannya dia. Jadi pada akhirnya wong iku Pak, ya mau ke insya Allah wong sing wis mampu sampai zikrul qalbi ada yang namanya ihsan. Ada yang namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam kesehariannya tuh begitu. Selalu dalam kesadaran dirinya dalam pengawasan, dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat makna zikir yang sebenarnya. Cangkem mas sampai merukus kadang-kadang, selalu basah, dihadapkan sama kasus tadi kelalen. Berarti apa? Zikir lisannya belum membekas dalam jiwanya, belum membekas dalam hatinya, alias hatinya mah durung sempat dikir, selama ini hanya lisannya saja. Fa'idha kana mangka tatkalane ana sapa al abdu kaula ana iku zakiron wong kang selalu zikir bilisani kelawan lisane abd wa qalbihi lan atine abd fahuwa mangka utawi abd iku al kamilu wong kang sempurna fi wasfihi ing dalam sifat abd fi hali sulukihi ing dalam tingkah suluke abd, ing dalam tingkah ngambae abd. Wong sing luar biasa itu, sing dibilang suluknya benar, sing dibilang proses dirinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wong sing mampu menggabungkan antara zikrul lisan karo zikrul qalbi. Ketika seseorang lisannya zikir, di saat yang sama hatinya pun zikir, maka wong itu sudah punya nilai yang tinggi, luar biasa. Jadi ketika sampean ngucap alhamdulillah, 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 jiwanya mengakui bahwasanya segala puji milik Allah. Apa yang dia rasakan dari berbagai macam kenikmatan saat itu semata-mata pemberian Gusti Allah, maka dia berhak untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya. Wasamina asyara utawi kang kaping 18 iku man arada ayudkhilal jannata bighairi hisab
falyatub ilallahi taubatan nasuha. Man utawi sing sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man ayyadkhila ingin ta ayyadkhula ingin ta manjing sapa man manjing aljannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Falyatub mangka becik taubata sapa man ilallahi maring Gusti Allah taubatan nasuha kelawan tobat kang diarani taubat nasuh. Rupa mau maning dhuwur ka hisaban yasiron hisabe enteng ana tingkatan di mana seseorang bahkan sampai tidak dihisab sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bebas hisab. Itu doang sembarangan kan ngoten. Ya mungkin prosesnya abot. Siapa mereka? Wong sing nanti sampai tidak ada hisab baginya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatub ilallahi taubatan nasuha. Tobat atas segala dosa. Tobat taat segala dosa dengan tobat sing benar. Hari tobat nasuha, apa sih dia tobat nasuha? Lu tobatnya lu bener, dudu tobat sambel, tobatnya lu bener. Dibakal maning, mut. Jadi wong sing mampu melakukan taubatan nasuha, maka wong-wong sing saged mengkotenku tidak ada hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab napa? At-taib minadz-dzunub kaman la dzambalahu. Wong sing gelem taubat atas segala dosa-dosa, maka pada bae wong sing durung pernah gawe dosa. Bersih. Kono sebagai bentuk rahmat Gusti Allah, bentuk maghfirah Gusti Allah. Allah tidak melihat masa lalu seseorang, tapi deleng seseorang mau bertobat atau tidak. Tobatnya taubatan nasuha atau tidak. Ketika seseorang betul-betul dalam pertaubatannya sehingga masuk kategori taubatan nasuha, maka wongku sampai orang dihisab sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cepat oleh surganya Gusti Allah. Alhamdulillah. Semoga. Qala al-Qushairi, qala sampun dawuh sapa al-Qushairi, Imam Qushairi, at-taubatu awwalu manzilin min manazilis salihin. At-taubatu tawi kang aran tobat iku awwalu manzilin, awal-awale panggonan min manazilis salikina kang setengah saking piro-piro panggonane wong kang pada suluk kabeh, wong kang lagi ngambah dalan nuju Gusti Allah. Wa awwalu maqamin lan awal-awale peringkat min maqamit thalibina kang setengah saking piro-piro peringkate wong kang pada luluh dalan kabeh. Jadi taubatan nasuha merupakan tahap awal yang mesti seseorang lakukan ketika dheweke pengen oleh ridhone Gusti Allah. Nalika dheweke pengen keparek karo Gusti Allah. Jadi bahasa lainnya, nalika seseorang lagi menempuh jalur suluk pencapaian kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah awal yang harus orang itu lakukan adalah benar-benar taubat atas segala dosa. Orang bisa dihindari. Itu tahap awal, taubatan dingin. Jadi bisa seorang tanpa tobat pengen suluk ilallah.
Lebih seseorang tanpa taubatan nasuha, tanpa menyesali dosa. Itu pintu awal. Tidak boleh tidak. Taubatan nasuh. Sehingga para jamaah yang hormati, olah ahlul ma'rifah sampun dawu wong-wong ahli ma'rifah, wong-wong sing selalu keparek karo Gusti Allah, hatinya selalu ada kedekatan, ada kontak. Ya, wong makrifat itu termasuk wong sing weruh sedurunge winara. Weruh sedurunge winara, sebab ada yang namanya ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jare ahlul ma'rifah, igsilu arba'an bi arba'in, wujuhakum bima'i a'yunikum, wa alsinatikum bi dzikri khaliqikum, wa qulubakum bi khasyati rabbikum, wa dzunubakum bi taubati ila maulakum. Jarib ulama ahli ma'rifah, igsilu becik pada basua sopo sira, dicuci arbaan ing perkara papat, di arba'in kelawan perkara papat. Perkara papat lu cucian karo perkara papat, ambil bersih. Di saat engkau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatimu lagi dalam kondisi bersih, suci, tidak ada kotor di sana. Mulane pantas bi ghairi hisab. Ya. Jadi igsilu arba'an bi arba'in, basuwen perkara papat karo patang perkara. Siji, wujuhakum bima'i a'yunikum, tampilane kula, ya. Wajah kula, sing bisa jadi dengan wajah ini kita menata maksiat, bisa jadi dengan wajah ini kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibasuh wajah kula karo apa basuhe? Bima'i a'yunikum, dengan air mata. Mencuci dengan air mata. Sampean namun menyesali atas dosa-dosa, sampean nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya sampean dibersih, dosanya sampean ku diampura kabeh. Alhamdulillah. Jadi timbulnya apa? Insya Allah lamun wong sing selalu banyak nangis ning Gusti Allah, di hadapan Allah menangis dalam ibadah, dalam tobatnya, maka wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bercahaya. Jadi wujuhakum bima'i a'yunikum wa alsinatikum, lan lisane sira kabeh bidzikri khaliqikum, kelawan zikir ing zat kang gawe sira kabeh. Lisan, mungkin kula ki sadar atau tidak, dalam sehari semalam ngomong beberapa kata, berapa kalimat, bisa jadi sehari ku ribuan kata, ribuan kalimat. Sadar atau tidak, kadang di balik kalimat-kalimat itu banyak yang mengandung dosa, banyak kotoran di sana. Punten, maka agar lisan yang mungkin banyak kotor, lisan yang mungkin banyak ternoda, maka untuk membersihkan lisan kita, banyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sing saged sok bentuk zikir? Wa qulubakum, lan piro-piro atine sira kabeh
Membersihakan hati bi khosyati rabbikum kelawan wedi ing pangerane sira kabeh. Wedi ning Gusti Allah. Berarti maknanya wedi Gusti Allah ku apa? Takwa. Nurut perintah tinggal cegah. Maka itu bisa menyucikan hati seseorang. Bersih dilalai. Tidak ada noda di sana. Wis wajah dibasuh, lisannya dibasuh, hati dibasuh. Wa dzunubakum lan piro-piro dosane sira kabeh ditaubati lawan tobat ila maulakum maring pangerane sira kabeh. Maring bendoro sira kabeh. Dosa dicuci kalau tobat ning Gusti Allah. Ketika seseorang sudah melakukan itu dan indallah seseorang mau sudah masuk kategori taubatan nasuha, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dohir batinnya bersih, maka pantas wong sing mengkono niku nanti sampai tidak ada hisab di sana. Alhamdulillah. Semoga ya itu digampang ya Allah, digampang. Ya semoga kula dari panjenengan sampune kula sareng-sareng belajar sedikit demi sedikit. Bareng belajar ya Pak ya. Pada kula belajar sami-sami. Semoga pada akhirnya kula istilah dalam beragama orang kelas jiwae. Kalaupun kita belum mampu mencapai puncaknya, paling tidak kita tuh tahu bahwasannya ada pencapaian yang kita belum mampu ke sana. Jadi orang aku hebat. Nalika kula kali panjenengan ngaji tentang hal-hal yang luar biasa, kula sadar misalnya ke kula aku belum mampu itu semua. Ya semoga maukah kula orang rasa wis hebat. Sebab kula ku weruh bahwasannya kula ku waduh masih durung apa? Sejen karo wong sing ora weruh. Ya ning sedhuwure iku masih ana tingkatan maneh. Pada akhirnya ngerasa dheweke wis ning tingkat saling dhuwur. Ya semoga pada akhirnya walaupun mungkin hari ini kita belum mampu mencapai ke sana, semoga ya proses demi proses sudah barang tentu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula termasuk wong-wong sing diberi kesempatan nyampe di titik itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah punya cara ketika berkehendak baik terhadap hamba. Tidak ada yang tidak mungkin. Mulanya sepanjang zaman orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada. Walaupun zaman punten misalnya edannya kayak apa, orang baik tetap ada, orang soleh tetap ada. Sebab Allah punya cara untuk memberikan taufik dan hidayah pada siapapun sehingga seseorang termasuk kategori orang-orang yang soleh. Mau kerja Kang Ros kayak sedikit ngupas tentang ikhlas, Kang Ros. Sedikit ngupas tentang ikhlas dalam beramal. Kita perlu ikhlas. Justru ikhlas Pak selesai mah kekuatan. Maukah nasihati awak dhewe, nasihati batur sedul gue kupat. Insya Allah ikhlas yang menjadi kekuatan. Sampean akan selalu menebar nasihat, sampean akan selalu menebar kebajikan, berharap kebaikan terhadap orang lain karena didasari yang namanya ikhlas. Apa ikhlasku? Semata-mata karena Allah. Awas, ikhlas itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Gue mau melanganu mingkem. Kok kita ngomong melanggarani anu, mengkone mata anu, dianu, anu. Ya berarti
ya bukan karena Allah tapi karena anu mboten. Barang anu ilok ngomong ikhlas. Bisa man ikhlas adalah sumber kekuatan. Insya Allah, wong kuat, tak ada rasa takut, ya, selalu berharap kebaikan untuk dirinya dan juga berharap kebaikan terhadap orang lain. Qala Mu'ad, sampai wonten dawuh ya, wonten dawuh. Al-amalus soleh, apa sih sing diarani amal soleh ku langsung? Kula keseri ngobrolaken tentang amal soleh. Sekian definisi amal soleh itu sendiri apa? Amal soleh yang pada akhirnya benar-benar bentuk kesolehan seseorang yang akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh sing model mengkono kayak apa sih definisinya? Sahabat Mu'ad pernah dawuh begitu. Al-amalus soleh alladzi fihi arba'atu asya. Sing diarani amal soleh, sejatine amal soleh yaitu amal yang di dalam amal tersebut ada 4 unsur. Anak patang faktor yang terlibat di dalamnya. Ning sejurone amal kue ku anak patang faktor. Apa? Pertama al-ilmu. Dari sahabat Mu'ad. Pertama ilmu. Ku ketika wong pengen diarani amal soleh ku beli cukup jengkelak-jengkelite bae lah. Puduk weruh ilmune. Bisa mana? Memang sebagai proses awal orang mungkin belajar, alhamdulillah. Maksudnya bagi wong sing berharap peringkatnya semakin naik, semakin bagus dalam beragamanya. Kira-kira ya aja ngerasa cukup dengan standar terendah, mungkin lu sudah barang tentu dengan ilmu belajar sedikit demi sedikit. Apa contohnya? Contoh dalam kita melakukan sholat. Definisi sholat adalah ibadah atau matuftatahu bitakbiratul ikhram wa tuhtatamu bisalam bisyurutin wa arkanin maksusatin. Contoh satu aja, sholat. Kupuduk weru ilmune. Sholat adalah suatu amal ibadah yang diawali dengan takbiratul ikhram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Dipelajari. Maksudnya amal soleh, kesolehan, ibadah itu harus yang namanya pakai ilmu. Itu komponen yang pertama. Contoh memberi, ngupai. Secara kasat mata orang memberi diartikan soleh. Tapi apabila tidak ada faktor yang menunjang, orang memberi tidak selalu diartikan kesolehan. Apa contohnya? At-ta'awun 'alal maksiyah. Katone mah bural. Dijembreng terus. Tapi ketika dia mengulurkan tangannya untuk ta'awun 'alal maksiyat, itu bukan amal soleh. Tapi malah amal oleh maksi ya boro-boro oleh pahala bahkan oleh dosa. Tinggal pilih sampean. Ya wis materi metu, dosane iya. Jadi perlu anak ilmu. Jadi la ta'ata fi maksiatillah. Jadi siji ilmu, nomor loro niat. Wa niyatul niat. Niate sing temenan. Wasabrulan sabar. Apa maknanya sabar? Konsisten. Istiqomah. Apapun tantangannya terus di jalur yang sama.
libtigha'i mardotillah, semata-mata dalam pencapaian luruh ridhone Gusti Allah. Ngapain dengan usile wong sing ngerti? Jadi sabar, konsisten. Wal ikhlas sulam ikhlas. Oh, Pak. Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Jadi lamun patang faktor, patang unsur biati anak dibalik perilaku seseorang, maka perbuatannya itu dikategorikan amal soleh yang pada akhirnya mendapat balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas. Bahkan wonten dawuh seorang Syekh Sahal Ats-Tsauri, al amal soleh maka kholian aniria. Sing diarani amal soleh yaitu amal perbuatan sing mampu sepi dari yang namanya riya, sepi sing pamer. Di akeh ing gawe, sepi ing pamrih, bahasa kula wong Jawa iku. Akeh ing gawe, sepi ing pamrih, berbuat terus tanpa pamrih. Iku amal soleh. Terus mana muqayyadan bisunnah. Muqayyadan bisunnah. Terus apa yang seseorang lakukan itu diikat dengan tuntunan sunnah Nabi. Jadi anak ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika seseorang berbuat, di situ pengen dikatakan satu kesolehan. Dikenal lepas sing tuntunannya kanjeng Nabi. Semoga ya Pak, semoga pada kali panjenengan termasuk wong sing mau ga dipai hidayah, dibawa taufik nang Gusti Allah sing pada akhirnya hari demi hari yang kita lewati semoga semakin tambah kebagusannya, sing pada akhirnya kula kali panjenengan termasuk wong sing beruntung ya. Lamun kula kali sampean angger be monoton itu saja, khawatirnya kula termasuk wong sing rugi sesuai kalian dawuh Kanjeng Nabi. Apa maning misalnya ibadah kula sampai berkurang, naudzubillahi min dzalik, kula kali panjenengan termasuk wong sing cilaka. Pambutan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.